Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tahu nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik, misalnya Sorry, dia sekolahnya apa sih? business management, semacam itulah. Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada Gue pikir hubungannya, political nggak. science. Berarti nggak. Gue yang political science, makanya gue yang emeng di TV. Si, kayak gue tanya sama lu apa nggak aneh? Lu sekolah Loki, sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political Nggak, science. kita kan Tentu karena dia pemimpin, dia punya hak untuk nyuruh kita. Tapi kan kita juga bertanya-tanya, bener nggak sih ini yang dia suruh gitu? Dan cara atau keraguan gitu kan datangnya dari apakah menurut kita ini orang punya kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Ada sebuah podcast yang sangat menarik ya, di mana yang bertindak sebagai tuan rumah adalah Panji Pragiwaksono. Dan pada kali ini tamu yang diundangnya adalah Uki ya, salah satu jubir dari Partai Solidaritas Indonesia yang dikomandani oleh Kaisang. Nah, di sini pembicaraannya cukup menarik karena memang Panji membahas tentang pendidikan yang dimiliki oleh Kaisang dan ternyata anak buahnya memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jadi sangat tidak sinkron ya antara pemimpin dan anak buah. Nah, bagaimana menariknya pembicaraan ini? Mari kita simak videonya berikut ini. Jadi orang terdekatnya Pak Jokowi aja pernah bilang bahwa saya juga nggak tahu ini maksudnya apa, tujuan grand design-nya apa. Gitu. Agak nggak fit for comment ya kalau kayak gitu ya. Tapi everyone did their assignment, gitu. Artinya everyone trusted. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kita harus memberikan kesempatan kepada ketua baru. Artinya kita coba dulu nih, kayak gitu ya. Iya, tapi kan maksud gini ya, kayak misalkan ada orang ditaruh di jabatan pemimpin. Tentu karena dia pemimpin, dia punya hak untuk nyuruh kita. Tapi kan kita juga bertanya-tanya, bener nggak sih ini yang dia suruh gitu? Dan cara atau keraguan gitu kan datangnya dari apakah menurut kita ini orang punya kompetensi? Lu masih belum menjawab pertanyaan gue soal kompetensi apa? Masa cuma leadership? Nggak, itu satu dulu. Ketua umum Itu satu partai dulu. politik, Iya, itu satu dulu. harus Itu satu punya dulu. pemahaman soal Iya, politik. itu satu dulu, Oke, ya. duanya apa? Ini lu belum jalan lo nih. Oh, gue belum jalan ya? Belum jalan. Oke, Habis oke, jalan jangan oke. lupa dipencetin. Iya, siap. Itu satu dulu ya. Iya. Nanti, oke, pencet. Sip. Soalnya gini Ki, Lo kenapa tahu nggak bahwa Mas Kaisang itu, menurut majalah Fortune, sebelum dia masuk ke politik, dia adalah satu di antara 15 anak muda paling berpengaruh. ini jelas anaknya presiden. Nah itu dia yang menjadi Bapak Soeharto juga yang menjadi masalahnya Kaisang adalah dia anak presiden. Oh, itu masalah. All the credits goes away. Karena semua orang akan menganggap ya iyalah dia anak presiden. Masalahnya di situ. Nggak salah. Lo tahu nggak dia lulus di Singapura dengan distinction? Misalnya ini kalau kita ngomong akademik, misalnya. Ya. Dan Sorry, dia sekolahnya apa sih? business management, semacam itu. Kagak ada hubungannya sama politik dong. Iya nggak ada hubungannya, nggak. Political science. Berarti nggak. Gue yang political science, makanya gue yang emeng di TV. Si, kayak gue tanya sama lu apa nggak aneh? Lu sekolah Loki, sekolah lu political science. Iya. Lu punya bos yang nggak tahu political science. Kita kan kita juga harus sadarin bahwa everyone has their own privilege. Pasti lu apaan sih ini bos gua gitu, pasti ada gitunya kan? Enggak. Ada mas bos gua gitu. Pasti ada dikit. Sejauh ini gue belum. Apaan sih gitu. Tapi kalau menerka-nerka, ini maksudnya dia apa ya? Itu kayak bapaknya. Iya, itu sering gua. Iya. Itu sering gua. Enggak, karena I'm still going to be pushing this question on you. Gue tanya kompetensinya apa, bisa leadership. Oke, kompetensinya apa, dia lulus dengan nilai yang baik, tapi nggak ada hubungan sama politik. Dan ada belasan bisnis dia yang sukses dan nggak pakai APBN, nggak pakai APBD. Oke. Itu masih bukan ngomongin politik. Iya, belum. Gini loh, lu Kalau misalnya lu mengatakan bahwa dia harus punya pengalaman politik, atau pemahaman politik. pemahaman dia punya lah pasti. Bro, dari mana? dia punya privilege, yaitu anaknya Jokowi. Oke. Kita pernah ngelihat anaknya Megawati. Gue nggak pernah Kemampuan. urusan orang. Gua yang ngomong. Gua nggak berani. Gua yang ngomong. Menurut gua Bu Megawati nggak ada setengahnya Bung Karno. Menurut gua Bu Puan nggak ada setengahnya Bu Megawati. Oke, siap. Maksud gue tidak berarti karena lu ngeliat ibu lu jadi presiden terus lu bisa jadi Nah presiden. itu dia kan, makanya yang membedakan adalah lu mau menggunakan privilege apa enggak. Ya, itulah tadi obrolan singkat ya, potongan video dari podcast Panji Pragiwaksono dan juga Bung Uki. Nah, di sini menariknya adalah pada saat pembahasan mengenai pendidikan. Karena ternyata
pendidikan yang didapat oleh Kaisang ini tidak berhubungan dengan politik. Beda sekali dengan jubir PSI ini yaitu Bung Uki, bahwa dia adalah lulusan dari politik science yang sehingga tentu saja pengetahuannya tentang dunia politik jauh lebih baik atau memiliki ilmu tentang politik ini jauh lebih bagus daripada ketuanya. Nah, di sini juga bisa terungkap di mana Uki ini mengaku kalau dia kadang-kadang suka bingung dengan arah kebijakan politik dari ketuanya itu. Dan tentu saja ini menjadi salah satu kebenaran atau fakta bahwa memang Kaisang ini memiliki privilege atau keuntungan menjadi ketua umum PSI adalah karena dia anak presiden, bukan karena kehebatannya dalam dunia politik atau mungkin tingginya pendidikan yang didapat oleh Kaisang. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan Panji Pragiwaksono atau memang ya Kaisang itu memang pintar jadi wajar menjadi ketua umum? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi Eden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.